Jodohku Bukan Perjaka. Chapter 31. Tragedi yang sama. Dokter Davin, tolong ampuni saya. Ikut saya ke ruangan direktur rumah sakit sekarang juga. Tapi dok, Jangan buat saya mengulang ucapan saya. Dan saya sekarang terburu-buru, jangan buang waktu saya. dok, biar saya jelaskan dulu. Dokter Davin, aku tidak peduli dengan panggilan perawat di belakangku yang pastinya akan memintaku untuk mendengarkan alasannya lagi. Aku tak mau membuang waktu dan aku punya alasan sendiri kenapa aku percaya pada Kalina. Masukku. Sesuai denganku, orang yang ingin kutemui masih ada di dalam. Dia merespon ketukan pintuku. Selamat malam, Dr. Johan. Sapaku di bibir pintu. Dokter Johan adalah pemilik rumah sakit tempatku bekerja dan usianya 2 kali usiaku. Dia sangat ramah, pengertian, peduli, dan aku cukup dekat juga dengannya. Selain anaknya, Agam juga teman kuliahku dulu, satu fakultas denganku dan Nana. Cuma dia melanjutkan ke Jerman, dan aku ke kampus lain. Kami sempat lose contact, dan ketemu lagi di Indonesia. Dia memperkenalkan aku ke ayahnya. Karena prestasiku di rumah sakitnya, membuat hubungan kami sudah seperti ayah dan anak. Vin, masuk, kenapa berdiri di sana aja? Dr. Johan memanggilku seperti itu karena tidak tahu di belakangku ada perawat yang mengikutiku. Dan aku memang tidak langsung masuk karena aku menghargainya. Tak etis masuk ke ruangan seseorang sebelum diizinkan. Ada apa ya, Dr. Davin? Makanya Dr. Johan langsung mengubah caranya memanggilku setelah tahu seseorang kini ikut masuk ke dalam ruangannya. Ada yang ingin saya sampaikan tentang perawat di samping saya, Dr. Johan. Ya, silakan. Siapa namamu? Dia dokter. Ya, duduklah. Dan kita bicarakan masalahnya sambil duduk. Dr. Davin, silakan duduk juga. Tentu aku tidak bisa berlama-lama di sini, karena aku juga ada pasien yang harus kutemui. Karena itu langsung saja aku menjelaskan apa yang terjadi. Selepas Dr. Johan mempersilahkan. Begini Dr. Johan, suster dia ini dulu pernah menjadi suster saya di Poli dan saya memintanya untuk pindah ke ruangan anak. Karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan di Poli dan mengganggu kerja saya. Apa maksudnya, Dr. Davin? Aku tahu suster dia pasti panik, tapi aku punya bukti. Karena itu aku mengambil handphoneku dan menunjukkan sesuatu. Saya selalu menaruh CCTV di dalam ruangan saya, baik itu di ruangan saya di kampus atau di ruang praktek saya dengan Agam, dan di sini suster dia menaruh pengharum dengan tingkat afrodisiak di luar batas normal dalam ruangan saya. Dan saya pikir beliau tidak akan melakukan itu lagi setelah saya menegurnya atas tindakan penjebakan yang dilakukannya pada saya. Ruangan anak menjadi ruangan yang pas karena yang dirawat adalah anak-anak, dan ini cara saya melindunginya supaya masih bisa mendapat pekerjaan dan mengampuni kesalahannya. Tapi ternyata dia tidak bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu dan sekarang mengganggu pasien saya dengan menggunakan aroma seperti ini juga dalam ruangan tersebut. Pasien saya menderita kanker darah dan dia berniat untuk menjebak ayah pasien yang tidak lain adalah sahabat dari profesor saya di Amerika dan adiknya adalah mahasiswi saya di kampus. Jurusan akhir kedokteran dengan IPK 4. Tentu dia tahu zat apa itu afrodisiak dan dia menceritakannya pada saya. Aku memang tidak mengatakan pada Kalina kalau suster dia pernah menjebakku dengan cara yang sama, dan tadi aku sengaja mengantarnya juga karena aku penasaran dengan candaannya di telepon pada kakaknya. Sengaja aku membicarakan masalah Pratiwi Bajtiar karena aku ingin tahu permasalahan utama dalam hubungan mereka juga. Tidak mungkin teman berusaha menjebak kalau tidak ada masalah menurutku. Dan aku percaya padanya karena dia memang anak yang tidak pernah banyak intrik. Semakin dekat dengannya semakin aku mempercayainya. Seharian ini aku bekerja dengannya dan dia sebenarnya punya kesempatan untuk menggodaku jika dia mau. Tapi anak ini lurus-lurus saja, dia tidak memegang pinggangku saat ada di atas motorku, dia tidak menggodaku di dalam ruang kerjaku. Dia memilih menggunakan kamar mandi di luar ruanganku saat mengganti pakaian. Dia tidak menggunakan parfum juga make up untuk memikatku. Dia tidak pernah membahas urusan pribadiku dan mencari tahu tentang mantan istriku seperti banyak mahasiswi lain yang sok dekat. Inilah kenapa aku percaya Kalina waktu bisa menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Apakah dia patut untuk ditolong atau tidak? Seperti suster dia di sini terbukti kalau dia memang tidak patut untuk aku kasihani dari awal. Dia kembali terlihat buruk.
Itulah kenapa aku menyerahkannya pada Dr. Johan selaku direktur rumah sakit. Terlalu lama menunggu ke HRD untuk menceritakan semuanya. Biar Dr. Johan yang menentukan. Dari bukti-bukti ini, saya sangat menyesal sekali karena saya tidak bisa mempertahankan Anda di rumah sakit ini, Suster Dea. Silakan Anda berkemas dan bawa barang-barang Anda lalu besok HRD akan menghubungi Anda untuk memberikan pesangon. Aku tahu Dr. Johan adalah dokter yang baik. Itulah kenapa dia masih memberikan uang tunjangan akhir. Tapi dokter, Anda bisa bekerja di tempat lain dan saya tidak akan merusak nama Anda dengan menuliskan sebab pemecatan yang sebenarnya. Ibu, masalah ini akan menjadi masalah intern supaya Anda bisa bekerja di luar dan mudah-mudahan Anda bisa berubah. Silakan keluar dari ruangan saya setelah Anda paham dengan penjelasan saya. Tidak ada perlawanan dari Suster Dea karena memang dia tidak pantas untuk membela diri sekarang. Dr. Johan juga sangat percaya padaku karena aku tidak mungkin berbohong untuk hal yang seperti ini. Terima kasih ya, Vin. Untung saja keluarga pasien tidak melapor ke polisi dan menindak rumah sakit ini. Ya ini fatal jadinya, kalau seperti itu, aku juga tidak menginginkan itu. Pasti akan buruk sekali citra tenaga medis di rumah sakit ini. Sama-sama Dr. Johan. Tapi Vin, Suster Dea mungkin berani menggodamu karena dia merasa kamu ini duda dan membutuhkan sedikit kehangatan loh. Hah, iya dok, bapak pasien yang digoda juga duda. Nah, masalah memang menduda terlalu lama, Vin. Sudah hampir setahun. Kapan jadinya mau lepas status itu, Vin? Itu aku sulit menjawab. Muka kamu tuh bisa bikin perawat-perawat di rumah sakit ini mimpiin kamu tiap malam. Dan bukan hanya perawat, dokter muda wanita juga banyak yang membicarakanmu. Banyak yang suka nanyain ke agam kamu udah punya calon belum? Itu berlebihan saja Dr. Johan. Aku berkilai, dan awas saja nanti. Aku akan buat perhitungan dengan sahabatku Agam. Sembarangan saja dia menceritakan gosip di rumah sakit ke ayahnya. Heis. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, sekarang saya mau pamit dulu. Dokter, saya tidak bisa berlama-lama karena saya masih ada pasien di Pole. Ya Vin, tapi aku mau tanya dulu sebentar. Iya, apa itu dokter? Tanyaku mempersilahkan. Kalau hanya sebuah pertanyaan tidak akan menyita waktuku, ketimbang membahas masalah pendamping. Aku belum kepikiran ke sana, dan sekarang aku ingin tahu dulu apa yang ingin ditanyakan Dr. Johan. Yang tadi di rapat itu mahasiswamu? Oh, iya dokter, jawabku jujur. Tapi entah apa yang ada dalam benak Dr. Johan, sampai dia tersenyum begitu. Dia yang mengadu padamu tentang Suster Dea? Tanyanya lagi dan aku jelas mengangguk. Iya, dia tantenya pasien saya, dokter. Anaknya pintar ya, Vin? IPK-nya 4. Jawabku lagi membenarkan. Tadi di awal aku juga sudah bilangkan IPK-nya 4. Sepertinya Dr. Johan lupa. Dan cantik loh, Vin, kalau dandanannya dibikin modis sedikit. Dan kini beliau mulai menilai Kalina lagi. Mukanya juga bersih. Cuman kacamata sama gayanya dia aja yang cuek banget jadi kelihatannya kayak berantakan. Masih bisa dibenerin sih, menurutmu gimana? Iya, bisa Dr. Johan. Jawabku jujur, tapi aku tak mau terlalu peduli. Karena sudah kepikiran dengan pasienku. Tapi tidak dengan Dr. Johan, yang masih mau membahas ini, bahkan memberikanku ide tak masuk akal. Nggak kamu jadiin istri aja mahasiswimu itu, Vin?